Jika kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan hebat dan tangguh di masa lalu, tentu Indonesia memiliki semuanya. Kita punya Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Pajajaran, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan hebat di Indonesia. Sejarah Indonesia sangat panjang. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Makanya tidak heran jika banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia hanya untuk belajar sejarah peradaban Indonesia dan budaya Indonesia. Baru-baru ini ada komentar di narasi Mimin. Ini komentarnya. Iya, memang benar. Pelajar-pelajar di Malaysia belajar tentang sejarah dan peradaban bangsa Indonesia. Dan itu masuk dalam kurikulum nasional khusus Melayu di Malaysia. Tapi dalam mata pelajaran mereka, di situ mendoktrin tentang ketuhanan Melayu dan kehebatan bangsa Melayu. Dalam konsep alam Melayu, Melayu Mahawangsa dan bahasa Melayu lingua franca. Mimin kasih sedikit info. Kerajaan-kerajaan Melayu di Malaysia itu masih tergolong mudah. Contohnya Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka itu baru muncul sekitar abad ke-15. Dan Kesultanan Malaka didirikan oleh para mesuara dari Kerajaan Sriwijaya di Indonesia yang melarikan diri. Jadi tanah semenanjung itu berkali-kali ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan tetangganya. Beberapa kerajaan dari Indonesia pernah berkali-kali menaklukkan tanah semenanjung. Kerajaan dari Thailand juga pernah menaklukkan tanah semenanjung. Dinasti Ming dari Cina pernah juga menaklukkan tanah semenanjung. Portugal pun juga pernah, bahkan nyaris tanpa perlawanan. Jadi memang negara tetangga kita ini sudah babak belur. Makanya mereka itu menciptakan konsep kemelayuan hanya untuk membesarkan diri, agar bisa terlihat hebat dari negara-negara tetangganya. Karena memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari tanah semenanjung. Orang-orang yang tinggal di semenanjung itu, orang-orang pecundang. Mereka takut perang. Mereka lebih memilih membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan besar agar dilindungi oleh kerajaan yang lebih kuat. Makanya sampai sekarang mereka masih berlindung di ketiak Inggris, ya karena memang sudah mendarah daging sejak kesultanan-kesultanan di tanah semenanjung didirikan. Makanya perilaku bangsa Indonesia dan perilaku negara tetangga itu sangat bertolak belakang. Mereka itu cuman bacot aja di media sosial, padahal pecundang. Bacotan mereka kalau bukan ekonomi, kata-kata bernada rasis dan sistem pendidikan dan bukan sok-sok bijak. Kesimpulannya, kenapa mereka belajar tentang kerajaan di Indonesia dan menggantinya dengan konsep omong kosong? Karena di semenanjung tidak ada yang mereka bisa banggakan. Selain ekonomi, kasino, sistem pendidikan yang gagal dan rumah sakit yang lebih baik itu aja. Jadi pesan Mimin buat orang Indonesia, kalau ada yang menyebut kita rendahan, jangan patah semangat. Bangsa Indonesia ini perjalanannya masih panjang, kita baru saja mulai mendaki. Sedangkan Malaysia sudah di puncak, mereka tinggal menunggu untuk turun gunung. Kita ibaratkan negara semenanjung itu rumah. Mereka membangun rumah salah konsep, mereka membangun rumah dimulai dari dinding dan atap. Sedangkan pondasinya memakai pondasi buatan Inggris, makanya ekonomi mereka lebih baik dari Indonesia. Saat mereka dimerdekakan, mereka lebih fokus memajukan ekonomi, sedangkan pondasi kebangsaan mereka dibiarkan begitu saja. Dan sekarang mereka mulai panik, konsep kebangsaan mereka tidak jelas, makanya mereka menciptakan konsep omong kosong, karena efek dari kepanikan. Sedangkan Indonesia lebih fokus pada konsep kebangsaan. Ibarat rumah Indonesia adalah rumah baru, pondasi rumah buatan Belanda dibongkar, dan diganti pondasi buatan bangsa Indonesia sendiri. Dalam masa percobaan tinggal, banyak sekali daerah yang ingin merdeka, perang saudara, perang suku, lepasnya Timor Leste, dan itu bagian dari konsekuensi karena pendahulu kita memilih membangun rumah baru dan pondasi baru. Selama masa percobaan, ada yang kurang ditambah, ada yang tidak sempurna pembangunannya diperbaiki, dan berakhir di tahun 2003 di Aceh dan Poso, itu konflik terakhir. Sekarang masih ada konflik tapi konflik kecil, tidak berpengaruh pada ekonomi dan kedaulatan. Dan bangsa Indonesia mulai bangkit sejak pemilihan pertama kali presiden di masa SBY. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya dipilih melalui ampir. Jadi pondasi bangsa Indonesia sekarang sudah kuat dan kokoh. Kita akan bernegara 1000 minggu lamanya, bernegara selama-lamanya. Sekarang pemerintah sudah fokus memajukan ekonomi. Makanya target pemerintah, Indonesia akan jadi negara maju tahun 2045.